pembangunan Huntara dan Huntap selanjutnya akan ditangani nantinya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dirjen Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, mengatakan Gubernur Ahmad Lutfi memang telah memerintahkan Bupati untuk menyiapkan lahan dan pihaknya bertanggung jawab untuk pembangunan Huntap dan Huntara nantinya. Baik, nah seperti apa kabar terkini para warga korban longsor di sana? Kami sudah bersama juga dengan Kepala Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Lili Warli. Pak Lili, selamat pagi. Suaranya agak kurang jelas Iya, ya. bisa terdengar Pak? Jelas Pak suara saya Pak? Pak Lili? Halo. Iya, sudah jelas Pak terdengar suara saya? Oke ya, baik. Pak Lili, bagaimana kabar warga Bapak pagi ini Pak? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami atas nama Lili Wali, Kepala Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, terkait dengan warga kami pada posisi sekarang alhamdulillah sehat. Iya. Berapa orang sekarang ini yang memang ditampung di tempat pengungsian kalau dari data Pak Lili dan bantuan untuk mereka bagaimana Pak? Termasuk bantuan konsumsi mereka begitu? Sementara untuk data pengungsian karena pengungsian itu ada 2 tempat. Satu di tempat di balai desa, kemudian yang kedua adalah di MTS pembangunan. Ya. Bantuan bagi mereka bagaimana Pak? Termasuk bantuan untuk konsumsi begitu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini terkait dengan kebutuhan konsumsi dan sembako dan lain-lain, insya Allah tercukupi. Iya. Tidak ada masalah begitu ya untuk bantuan pangan begitu ya Pak Lili? Tidak ada masalah. Sudah ada pendampingan psikologis belum Pak bagi warga di sana begitu? Oh sudah. Dari mana Pak? Dari mana Pak pendampingan psikologis? Ini ada dari Polri. Oh dari Polri, baik. Jadi kalau dari wawancara saya Pak Bupati tadi, kabarnya nanti akan dibuatkan tempat pengungsian besar di dekat balai desa begitu, betulkah seperti itu Pak Lili? Sementara kemarin hasil rapat dengan Pak Gubernur, memang kami berharap ada posko pengungsian tambahan di sebelah balai desa. Iya. Jadi akan ditampung di sana semua nanti para pengungsinya begitu rencananya? Enggak, terpaksa masih, ini kan sifatnya kan tambahan. Satu di balai desa, kemudian di MTSPP, dan sebelahnya pengen didirikan posko untuk pengungsian, berarti 3 tempat. Oh, berarti ada 3 tempat nanti tempat pengungsiannya. Begitu ya. Oke. Pak, tapi kalau untuk yang di balai desa atau di MTS dengan cuaca yang masih sering turun hujan tidak ada masalah begitu Pak? Bagi mereka yang mengungsi? Tidak ada masalah, karena masyarakat memang kalau siang kadang-kadang kembali ke rumah. Nanti sore kalau memang cuaca memang tidak bersahabat turun. Oh begitu, ya. Tapi Pak Lili, kalau dari informasi yang Bapak pantau, harapan warga seperti apa? Karena kan rencananya nanti ada seperti hunian sementara dan hunian tetap begitu yang akan dibangun Pak Lili. Harapan warga masyarakat otomatis apa yang menjadi kebutuhan dasar saja dulu, termasuk kebutuhan pangan, sembako, dan lain-lain. Setelah itu nanti ada tahapan-tahapan terkait dengan rencana pemerintah yang mau ada relokasi. Dan ini juga butuh waktu dan butuh sosialisasi. Tapi sudah ada pemberitahuan juga dari Pak Bupati ataupun BNPB begitu mengenai rencana relokasi itu kepada warga? Oh, kalau ke warga langsung kita belum. Oh, belum ya? Warga langsung kita belum. Jadi ini sifatnya masih dirapati intern dengan Basarnas dan BNPB, kemudian BPBD dan Pemda. Tapi warga sudah tahu Pak ada rencana relokasi begitu? Sebagian kalau memang kita pas ketemu dengan warga masyarakat kami juga sudah menyampaikan. Tapi belum bisa maksimal. Oh begitu. Jadi harapan warga ataupun pendapat warga bagaimana dengan rencana relokasi itu Pak Kades? Ada beberapa warga kalau memang ini masuk di memang kriteria katakan sudah berdasarkan penelitian zona merah dan ini program pemerintah mau tidak mau ya suka tidak suka memang nanti mungkin harus bisa menempati tempat yang sudah disediakan pemerintah termasuk direlokasi. Ya. Ada larangan kan dari Pak Bupati warga untuk tidak tinggal di tempat lokasi longsor yang jaraknya sampai berapa begitu Pak Kades? Ada, betul. Sampai jarak berapa itu Pak dari lokasi longsor tidak boleh ada bangunan lagi dari Pak Bupati? Ini masih di sekitar karena memang ini kan yang terdampak kan di sini kan ada berapa RT di Dusun Cibuyut 4 RT, di Dusun Tarukahan ada 2 RT. Iya. Gitu. Jadi intinya agak menjauh lah
untuk tinggalnya agak di lokasi menjauh longsor sementara begitu ya? karena memang di atas masih ada retak-retakan Iya. yang dikhawatirkan ada longsor susulan begitu. Iya. Pak Kades, sebenarnya retakan itu terjadi berapa hari sebelum longsor? Karena kalau dari informasi Pak Bupati tadi ya, Pak Bupati tidak menerima laporan kalau adanya retakan yang berpotensi terjadinya longsor seperti ini begitu, Pak Kades? Yes. Kami ke lapangan mendapatkan laporan dari Pak Kadus itu mulai dari hari Selasa malam deh, seperti itu. Iya, Sehingga kami cek lokasi itu di hari Rabu. Hari iya, Rabu kita sudah melaporkan ke dinas terkait BPBD yang ada di wilayah Kecamatan Majenang, kemudian dari BPBD turun ke lapangan meninjau retakan tersebut. Sampai saya justru menanyakan kira-kira langkah-langkah apa yang memang harus segera kami lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi sebuah longsoran, iya. gitu. Nah, kemudian jawaban BPD bagaimana, Pak? Waktu Pak Lili menanyakan soal itu, langkah-langkahnya apa begitu? Ya, oke. Sementara memang BPBD jawabannya memang kurang memuaskan kami, sehingga kami juga tidak melakukan langkah-langkah untuk bisa menyikapi terkait dengan tanah retakan-retakan tersebut, Iya, gitu. akhirnya ada hujan deras terjadilah longsor begitu ya, Pak Lili ya? Nggih, nggih. Karena memang ini merupakan sejarah pertama dari awal, dari dulu juga tidak pernah ada longsor di wilayah Desa Cipenying, seperti itu. Oh begitu. Jadi Pak Kades Nggih. sebenarnya sudah menyampaikan itu kepada BPBD begitu ya, Pak Kades Sudah, ya. nggih. Bahkan tim BPBD sudah meninjau lokasi sebelum terjadi longsor begitu ya, Pak? Sudah di hari Oh, Rabu. Ini kan terjadi longsor kan berarti kan Kamis malam, malam iya Jumat sekitar jam betul, 8-an ya, iya. seperti itu. Nggih, Jadi harapan nggih. Pak Kades waktu itu kalau ada instruksi dari BPD relokasi pasti akan relokasi begitu Pak, warga? Nggih, begitu. Kami Iya, mungkin woro-woro kepada masyarakat untuk segera mengungsi karena dianggap memang di atas itu rawan. iya. Jadi retakannya memang besar atau bagaimana itu Pak sebelum terjadi longsor Pak Lili? Nggih, lumayan besar karena yang Besar kami ya? lihat memang sementara kan lihat jalan yang anjlok saja itu waktu kami ke sana nggih, Iya. itu sudah ada 5 meteran anjlok kan gitu. Oh, tanahnya turun ke bawah begitu, Pak Nggih, Kades, turun. 5 meteran begitu Nggih, ya? Di nggih. lokasi mahkota Sep longsornya begitu, Pak? nggih, semakin Oh, hari semakin ada pergerakan-pergerakan, tanah ya, tambah turun dan seperti itu. Dan iya, memang karena waktunya singkat sekali buat prediksi sehingga malam Jumat itu tepat pukul 8 kurang lebih nggih, iya, terjadi sebuah longsor, iya. gitu. Pak, ini kan belum pernah terjadi longsor di sana ya, Pak, Kades ya. Karena sampai ada retakan Heeh. seperti itu kenapa, Pak? Karena memang kondisi tanahnya yang awalnya karena musim panas kering atau kenapa itu kalau menurut Pak Kades, pantauan Pak Kades di sana? Iya, kalau melihat di struktur tanah memang di situ kan tanahnya juga ada tanah, merah, lempung, campur kerikil seperti itu. Mungkin Oh, kalau itu agak agak rawan rentan memang begitu ya, tanah agak tanah rawan cenderung tanahnya begitu ya? Sebetulnya kalau retakan-retakan itu biasanya terjadi di musim kemarau kalau Iya, tahun-tahun dulu biasanya seperti begitu, itu. betul. Gitu. Jadi biasanya Mungkin warga karena juga memang sudah di sebagian tanah tersebut juga ada pohon-pohon yang iya. tadinya untuk muat tanah sehingga oleh salah satu warga ditebangin sehingga tidak kuat terjadi longsor. Oh, ada penebangan pohon ada warga begitu, Pak? Warga Bapak di sana Eh, sebelumnya begitu ya? Baik. Jadi sekarang ini warga harapan besarnya adalah kebutuhan konsumsi dululah dipenuhi, soal relokasi eh, dibicarakan lebih lanjut begitu ya, Pak Kades ya? nggih, Iya, gitu, nggih. baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangannya. Sekali lagi kami turut prihatin ya, Pak Kades dengan musibah di sana. Mudah-mudahan semua tertangani dengan baik ya, Pak Kades. Siap, siap, siap. Iya. Terima Terima kasih, kasih terima banyak kasih. Pak Kades. Selamat Oke, pagi, Pak. nggih, pagi.